Nah, ada subscriber saya yang komen di kolom komentar katanya bingung mau usaha apa. Jadi berencana untuk balik ke tanah air. Jadi ini adalah seorang TKI ya. Kembali lagi di channel Bisnis Retail Community bersama saya Mika. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di channel ini. Channel ini banyak membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako, serta bagaimana juga cara kita mengelola keuangan toko kita ya. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share video-videonya ya. Nah teman-teman, saya mau bercerita nih, awal saya membuka usaha toko kelontong ini itu tahun 2009 ya. Tahun 2009 setelah memutuskan resign bekerja di salah satu bank swasta, saya memutuskan untuk membuka usaha. Pada saat itu saya bingung, saya mau usaha apa gitu ya. Jadi dulu kepikiran nih mau usaha buka percetakan, tapi kita modalnya nggak cukup. Jadi pada saat itu juga saya bingung kan. Nah kebetulan juga kita tinggal di sekitaran kita banyak anak-anak kos-kosan. Jadi saat itu kita dengan mantap keputusan yang bulat, kita memutuskan untuk buka warung kecil-kecilan. Nah pada saat itu teman-teman, kita itu hanya punya modal sekitar 20 juta saja. Nah 20 juta itu kita pasang rak ya, pasang rak. Pada saat itu kita masih pasang rak triplek ya. Ukuran toko kita pada saat itu hanya 3 kali 4 meter. Nah jadi kita pasang rak, sisa 17 juta. Jadi dari 17 juta itu kita belanja ke grosir ya. Kita belanja ke grosir karena saat itu belum datang sales teman-teman ke toko. Kita belanja ke grosir. Saya ingat sekali pada saat itu saya bawa uang dan catat-catat ya, apa nih yang aku harus jual. Dan saat itu juga aku survei beberapa kedai-kedai juga, beberapa warung, apa sih yang mereka jual gitu. Karena selama ini kita nggak ada pengalaman, orang tua juga bukan yang pedagang ya, dari suami juga bukan pedagang. Jadi kita lihat-lihat warung-warung sebelah juga. Jadi saya mulai catatin apa yang dijual di sana. Karena teman-teman jujur, memang cita-cita saya dari dulu adalah punya usaha. Karena dari kecil itu saya suka itu ngitung-ngitung uang ya, ngitung-ngitung uang saya suka sekali. Jadi kalau ke pasar sama orang tua saya suka lihat orang yang pakai hitung-hitungan kalkulator dagang itu. Jadi yang bunyinya juga taktuk 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 gitu. Jadi memang saya sangat berkeinginan bisa buka usaha dan ngitung-ngitung uang ya. Nah teman-teman, saya mau rincikan berapa budget setelah kita siap memasang rak ya, itu dikerjakan sama tukang. Kita punya uang tinggal 17 juta lagi. Dan saya langsung beli itu chiller, kulkas ya. Karena pada saat itu memang belum ada sales yang datang ke toko. Jadi keesokan harinya saya berserta suami langsung pergi ke grosir. Nah grosir ini berada di yang tidak jauh juga dari tempat kita. Nah di situ kita langsung diterima baik karena kita ngomong kan ke pemilik grosirnya bahwasanya ini kita pemula mau buka warung kecil-kecilan. Kasih untuk pemula belanja ini aja. Kasih tahu nih barang-barang yang memang laku, mie instan, minyak goreng, gula, telur itu sekitar 4 juta. Dan keesokan harinya aku langsung lagi belanja minuman ya. Minuman kemasan itu sekitar 1 juta. Dan untuk sabun ya, sabun mandi, odol, rinso saset itu sekitar 1 juta. Dan snack dan jajanan seperti roti-roti kering. Jadi aku ambilnya, kita itu belinya cuma roti-roti krim ya. Roti-roti kering itu hanya per 6 piece aja per varian. Itu sekitar habis 1 juta. Dan minuman saset ya, kayak Energen, kopi-kopi saset, susu saset itu sekitar 500.000. Dan rokok teman-teman, rokok itu sekitar 1 juta. Nah teman-teman, di sini setelah dipajang semuanya, keesokan harinya aku langsung buka usahanya. Ternyata teman-teman, yang aku nggak sangka-sangka ya, penjualan kita pada saat itu
diterima baik ya. Toko warung kita begitu buka langsung penjualannya langsung ramai, karena pada saat itu juga di sekitaran kita banyak kos-kosan kan, anak-anak muda, dan pada saat itu belum ada yang namanya Indomaret, belum ada namanya Alfamart, jadi memang masih warung-warung kecil. Nah, setiap hari kita itu barang kita itu yang habis langsung kita ganti, karena pada saat itu sangat semangat sekali. Nah teman-teman, tahun berikutnya aku selalu buat yang namanya renovasi. Nah, kita renovasi lagi, penambahan rak ya. Tadi raknya hanya dipasang sebelah, kita pasang lagi sebelahnya lagi sampai ke belakang. Nah, setiap tahun kita buat perubahan-perubahan di toko kita. Awal kami membuka usaha itu, kelompok barang yang kami sediakan, item barang yang kami sediakan juga tidak terlalu banyak ya. Tetapi teman-teman, ketika pelanggan kami datang, mereka mencari alat tulis. Jadi keesokan harinya kami langsung belanja untuk sediakan alat tulis. Begitu juga pelanggan, sebisa mungkin kami selalu sediakan stoknya. Nah, aku rasa ini adalah salah satu triknya buat kita juga yang modalnya masih kecil untuk memulai usaha ini. Kita selalu sediakan barang apa yang dicari sama pembeli kita, karena apa yang dicari itu merupakan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Nah, setelah itu mulailah banyak sales yang datang ke toko. Pada saat itu banyak sales freelance. Nah teman-teman, aku mau ingatkan juga buat kalian yang baru memulai usaha ini, jika lo didatangi sales freelance, teman-teman harus lebih berhati-hati. Nah pada saat itu saya ingat sekali saya kena tipu. Pada saat itu si sales freelance ini nawarin Gillette ya, Gillette cukur, yang saat itu harganya juga mahal, di atas ratusan. Nah begitu saya pajang, ternyata ada pembeli yang komplain, katanya barang itu palsu, karena begitu dicukur, begitu mereka gunakan, rupanya sakit ya. Kak, ini kakak punya ini palsu. Wah, saya nggak tahu kan, karena memang masih belum ada pengalaman. Nah saat itu juga teman-teman, saya mulai berhati-hati dengan sales freelance. Nah kemudian beberapa waktu kemudian baru datang sales, ada sales Unilever, dan sales ini sangat membantu. Nah teman-teman, di tahun 2012 kita itu didatangi oleh pihak Sampurna ya. Jadi pada saat itu SRC, dan pada saat itu SRC tidak yang semenjamur yang saat ini, karena saat ini memang aplikasi ya, mereka gembor-gembor Ayo SRC kan, aplikasi Ayo SRC. Dan pada saat masa-masa tahun 2012 itu kita itu diedukasi, diajari benar sama pihak SRC bagaimana cara memajang produk, bagaimana cara melepaskan gantungan-gantungan yang awalnya kita gantungan, kita harus pajang semuanya di rak. Kita semua lakukan apa yang dianjurkan oleh pihak SRC. Dan saat itu juga ada kompetisi dari SRC, dan pada saat itu teman-teman, kita itu meraih juara 3. Kita dikasih hadiah sebesar 10 juta. Waduh, saat itu luar biasa sekali. Tiba-tiba dapat 10 juta, dan 10 juta itu langsung saya belikan semuanya barang untuk dijual lagi. Tiap hari memang kita selalu sisihkan uang untuk biaya renovasi ke depannya. Karena mimpi saya itu, saya harus punya usaha yang harus lebih besar dari ini. Nah, saya ingatkan juga buat teman-teman, kita jangan mau hanya kecil seperti ini. Kita harus punya mimpi yang jauh lebih besar ke depan. Yang mudah-mudahan teman-teman dengan kerja keras dan ketulusan dan kegigihan kita bisa meraih cita-cita kita ya. Dan teman-teman juga, tipsnya buat kalian juga ya, buat teman-teman juga yang mau memulai usaha warung, nggak apa-apa, mulai aja dengan warung kecil-kecil dulu. Dan ingat teman-teman, uang warung kita sebisa mungkin jangan kita habiskan untuk biaya pribadi kita. Kalau memang teman-teman misalnya sudah berkeluarga, penghasilannya tok hanya dari uang warung, marilah kita uang warung kita itu kita kelola dengan baik-baik. Katakan aja penjualan kita sehari misalnya 1 juta, laba kita harus jelas berapa tahun. Nah, dengan kita tahu berapa keuntungan kita, hanya itulah yang bisa kita gunakan untuk uang pribadi kita. Itu pun saya mau ingatkan ke teman-teman, jangan dihabiskan semua keuntungan kita untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Nah, ada subscriber saya yang komen di kolom komentar, katanya bingung mau usaha apa, jadi berencana untuk balik ke tanah air. Jadi ini adalah seorang TKI ya.
yang bekerja di luar negeri, sudah ngumpulin uang, sudah ngumpulin modal, dan balik ke tanah air bingung ya. Dan ada juga dari diantara kita yang sudah resign dari perusahaan, bingung mau usaha apa. Nah teman-teman, sebenarnya usaha apa aja itu bagus, usaha apa saja bagus, yang penting kita tekuni dan kita paham bagaimana kinerjanya. Tapi saya mau ingatkan teman-teman, di sini channel Bisnis Retail Community mengingatkan kepada kita semuanya, buat teman-teman yang ingin memulai usaha, usaha toko sembako ini, usaha toko kelontong ini masih sangat menjanjikan. Ya, masih sangat menjanjikan dan tidak akan pernah lekang oleh waktu ya, karena barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang dicari setiap harinya, barang-barang kebutuhan orang-orang banyak gitu. Walaupun dengan marketplace sekalipun kita bisa tetap bersaing. Nah teman-teman, tinggal pilih konsepnya seperti apa, dan teman-teman jangan jadikan modal sebagai alasan untuk tidak memulai. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah saksikan channel ini mulai dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau berusaha untuk buka usaha, saya doakan semoga semuanya lancar dan tetapkan hati kita ya. Dan yang paling penting teman-teman, niatnya. Kalau kita niatnya sudah tulus nih, niatnya sudah tulus membuka usaha untuk menghidupi keluarga, anak istri, mudah-mudahan Tuhan pasti berikan kita rezeki ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye-bye.